Qala ba'dul ulama'i, telah berkata sebagian ulama, kulluhum, semua mereka, yaitu semua para nabi, minal ajami, dari ajam, dari bangsa ajam. Ajam itu selain bangsa Arab. Illa khamsatan, kecuali 5, Muhammadan wa Ismaila wa Hudan wa Salihan wa Syuaiba. Nabi Muhammad, kecuali Nabi Muhammad, Nabi Ismail, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib. Wa ulul azmi minhum, dan di antara mereka yang ulul azmi, halama inda bani Atiyata, berdasarkan berdasarkan pendapat menurut imam, menurut Syekh Ibnu Atiyah, khamsatun, ada 5, Muhammadun wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Nuhun. Sudah jelas artinya. Wa zada Zamakhsyariyu, dan Syekh Zamakhsyari menambahkan, Dawud wa Ayyub wa Ya'qub wa Yusuf wa Ishaq fahum indahu hasyratun. Dan Syekh Zamakhsyari menambahkan dari yang telah disebutkan di atas, dari 5 di atas, ditambahkan lagi sama Syekh Zamakhsyari, Nabi Dawud, Nabi Ayub, Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf, Nabi Ishaq. Fahum indahu hasyratun. Fahum indahu hasyratun. Maka mereka, yaitu ulul azmi, menurut Syekh Zamakhsyari ada 10. Wa addu Ishaqa minhum, dan menganggap dan penganggapan Nabi Ishaq termasuk atau bagian daripada para ulul azmi, daripada yang termasuk ulul azmi. Mabniyun, itu berdasarkan ala ra'yil mu'tazilati, atas pendapat Mu'tazilah, pendapat mazhab Mu'tazilah. Min annahu, karena sesungguhnya Nabi Ishaq itu az-zabihu, adalah yang disembelih sama Nabi Ibrahim. Wa mazhabu ahli sunnati, dan mazhab ahli sunnah, anna zabiha Ismaila, sesungguhnya yang disembelih itu adalah Nabi Ismail. Wa alsinatuhum, dan bahasa seluruh para nabi, salasatun, ada 3. Suraniyatun, bahasa Suryani, itu bahasa Syam kuno. Wahum Nuhun wa Lutun wa Ibrahimu wa Yunusu, dan mereka itu adalah nabi yang bahasanya Suraniyah, bahasa Suryani, adalah Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus. Wa Ibraniyatun, dan bahasa Ibrani, wahum Banu Israila, yaitu Bani Israel, yaitu nabi yang termasuk Bani Israel. Wahum Banu Israila. Wa Arabiyatun, dan bahasa Arab, wahum Muhammadun wa Hudun wa Salihun wa Syuaibun wa Ismailu, dan mereka itu yang berbahasa Arab, yang bahasanya itu adalah bahasa Arab, adalah Nabi Muhammad, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Ismail. Faedah, informasi. Laisa minal anbiya'i Zulqarnaini, Zulqarnain bukan termasuk para nabi.
wa huwa Abdullah bin Dhahak bin Ma'din. Dan Zulkarnain itu adalah Abdullah bin Dhahak bin Ma'din. Wa qila Mus'abun ibnu Abdullah bin Qinan bin Mansurin. Dan dikatakan sebagian ulama bahwasanya Zulkarnain itu adalah Mus'ab bin Abdullah bin Qinan bin Mansur. Wa qila al-Iskandaru wa huwa mu'minun. Dan dikatakan sebagian ulama bahwasanya Zulkarnain itu adalah Iskandar, yaitu Alexander. Dan Zulkarnain itu adalah orang yang beriman. Dan Alexander yang disebutkan sama sebagian ulama ini adalah orang yang beriman. Wa mal Iskandarul Yunani fahuwa musyrikun. Dan adapun Iskandar atau Alexander Yunani yang berkebangsaan Yunani, maka dia adalah orang musyrik. Jadi ulama yang mengatakan bahwasanya namanya itu adalah Iskandar atau Alexander, itu yang dimaksud itu bukan Alexander Yunani. Karena Alexander Yunani itu orang musyrik. Wa innama summiya Zal Qarnaini. Dan sesungguhnya Zulkarnain itu dinamakan dengan Zulkarnain, yaitu dan sesungguhnya tergantung pendapat ulamanya, Abdullah bin Dhahak atau Mus'ab bin Abdullah atau Alexander. Itu tergantung kembali lagi ke ikhtilaf para ulamanya yang berpendapat siapa namanya. Abdullah bin Dhahak atau Mus'ab atau Iskandar atau bisa juga disebut Alexander itu dinamakan dengan Zulkarnain li'annahu, karena sesungguhnya dia Zulkarnain itu lamma da'a qaumahu, atau bisa juga hunya dikembalikan ke Abdullah bin Dhahak atau Mus'ab bin Abdullah atau Iskandar atau Alexander. Karena sesungguhnya dia, terserah balik ke mana hunya nih. Bisa keempat tempat, bisa Abdullah, bisa Mus'ab, bisa Iskandar, bisa Zulkarnain, bisa Zalqarnain. Karena sungguhnya dia lamma da'a qaumahu, ketika mendakwahkan kaumnya, ketika mengajak kaumnya ilal imani, kepada keimanan, darabuhu ala qarnihil aymani. Mereka, yaitu kaumnya Alexander ini, memukul Alexander tersebut, memukul Zulkarnain tersebut, memukul Mus'ab atau memukul Abdullah bin Dhahak tersebut di bagian kanannya, yaitu bagian kepalanya yang kanan. Qarn itu artinya bisa juga bermakna bagian, tapi maksud di sini adalah bagian kepalanya. Ala qarnihil aymani, darabuhu ala qarnihil aymani. Kaumnya tersebut mereka memukul Alexander itu, memukul Zulkarnain itu di bagian kanannya, di bagian kanannya Alexander. Itu di bagian yang dimaksud adalah bagian kepala. Famata, kemudian wafat Alexander tersebut, Zulkarnain tersebut, atau Mus'ab atau Abdullah, terserahlah. Summa bu'isa, kemudian dia dibangkitkan Zulkarnain itu. Summa da'ahum, kemudian mendakwahkan si Zulkarnain itu, mendakwahkan mereka, didakwahin lagi kaumnya. Fadarabuhu ala qarnihil aysar. Fadarabuhu ala qarnihil aysar. Lalu mereka, yaitu kaumnya, memukul dia, yakni memukul Zulkarnain di bagian kirinya, Zulkarnain. Itu yang dimaksud adalah bagian kiri kepalanya. Famata, kemudian Zulkarnain itu meninggal, wafat.
summa bu'isa, kemudian dia dibangkitkan. Lalu disebutkan auli annahu balagha qatrayil ardi al-masyriqi wal maghribi, atau Abdullah bin Dhahak, atau bisa juga mengikuti pendapat, atau kalau berpegang pada pendapat ulama yang satunya Mus'ab atau Iskandar namanya itu, dia dinamakan Zulkarnain auli annahu, atau karena sungguhnya dia balagha qatrayil ardi al-masyriqi wal maghribi, auli annahu balagha qatrayil ardi al-masyriqi wal maghribi, atau karena sungguhnya dia telah mencapai dua bagian bumi, timurnya dan baratnya, timur dan barat, atau karena dia pernah mengelilingi dunia, telah mencapai dua bagian dunia, bagian barat dan bagian timur dan bagian barat. Auli annahu maliku Farisa war Ruma, auli annahu malika Farisa war Ruma, atau karena sungguhnya dia adalah raja Persia, daerah Persia dan daerah Romawi, atau karena dia penguasa Persia dan Romawi, atau aukana zaqarnaini, atau karena dia memiliki dua tanduk, zaqarnaini min sya'rin, dia memiliki dua tanduk dari rambut. Wal arabu tusammil khaslata minas sya'ri qarnan, dan Arab, yaitu bangsa Arab, menyebut sanggul dari rambut, kunciran dari rambut itu sebagai tanduk, disebutnya tanduk kunciran itu. Makanya disebutkan Zulkarnain itu, makanya Mus'ab atau Abdullah atau Iskandar itu disebutkan sebagai Zulkarnain, pemilik dua tanduk. Aslinya bukan tanduk dari tulang itu bukan, tapi aslinya itu sanggul atau kunciran. Artinya tanduk itu dari rambut. Tapi orang Arab, itu bangsa Arab, menamakan kunciran dari rambut itu sebagai tanduk. Auli annahu kana litajihi qarnani, atau bisa juga dibaca Qurnani, atau karena sesungguhnya Zulkarnain itu ada pada mahkotanya, atau karena sesungguhnya Mus'ab atau Abdullah atau Iskandar itu atau Zulkarnain itu ada pada mahkotanya ada dua tanduk pada mahkotanya. Auli annahu u'tiya ilmayil zahiri wal batini, atau karena sungguhnya dia diberikan dua ilmu berupa zahir dan batin, yaitu berupa ilmu zahir dan ilmu batin. Auli ghairi zalika, atau karena sesuatu yang selain hal tersebut, selain hal yang disebutkan di atas, atau karena sesuatu yang lain. Afada zalikal mazkura kullahu asy-syaikhul laqaniyu fi umdatil muridi, atau kalau pengen dibaca dengan
fi Umdatul Muridi boleh dia menjadi i'rab hikayah nanti. Tapi kedudukannya tetap majrur dengan huruf fi. Nah, yang memberikan informasi hal yang disebutkan itu, yang menginformasikan hal yang disebutkan itu, hal yang disebutkan tersebut, kullahu semuanya, adalah Syekh Al-Laqani di dalam Umdatul Murid, di dalam kitab Umdatul Murid. Lalu disebutkan wala yakfuru, dan tidak kafir, dan tidak menjadi kafir. Wala yakfuru inkaru nubuwati man, wala yakfuru inkaru nubuwati man ikhtulifa fi nubuwatihi, dan tidak kafir mengingkari kenabian seseorang yang diperselisihkan, yang diikhtilafkan, yang diberbeda pendapatkan di dalam kenabian orang tersebut, di dalam kenabiannya. Itu tidak membuat kafir sesuatu itu, mengingkarinya itu. Contohnya seperti kal khidri, seperti Nabi Khidir, bagi yang menyebutkan Nabi. Bagi yang tidak ya seperti Khidir, kal khidri wa Luqmana wa Khalid bin Sinanin wa ghairihim, dan selain mereka. Udah jelas artinya, cuma nama doang karena itu kan. Kama afadahu Ibnu Hajarin, sebagaimana hal yang telah menginformasikan hal tersebut, sebagaimana penjelasan yang telah menginformasikan penjelasan tersebut, sebagaimana yang telah diinformasikan oleh Imam Ibnu Hajar fi Al-I'lami, di dalam kitab Al-I'lam bima yaqta'ul Islama, sebagaimana yang telah disebutkan, yang telah diinformasikan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Al-I'lam bima yaqta'ul Islama. Atau bisa juga kita baca fil i'lamu bima yaqta'ul Islama. Al-i'lamu menjadi i'rab hikayah, tetapi dia keadaannya, kedudukannya tetap majrur dengan huruf fi yang sebelumnya itu. Wa Khalid bin Sinanin, dan Khalid ibnu Sinan, huwallazi, wa Khalid bin Sinan wa Khalid bin Sinanin huwallazi bu'isa li ashabir rasi, dan Khalid ibnu Sinan, dia adalah yang diutus kepada penghuni Ros. Nanti akan disebutkan apa itu Ros. Fi zamanin baina Isa wa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di zaman antara Nabi Isa dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaza qadahu Syekhuna Yusufu. Demikianlah, seperti inilah yang guru kami, yaitu Syekh Yusuf, yang guru kami yang bernama Yusuf telah mengatakannya. Seperti inilah yang guru kami yaitu Yusuf yang dia telah mengatakannya, yang telah dikatakan oleh guru kami Yusuf. Kaza qalahu Syekhuna Yusufu. Farrasu, adapun ros, tadi kan disebutkan
bahwasanya Khalid ibnu Sinan ini adalah yang diutus, adalah nabi. Bagi yang mengatakan bahwasanya beliau adalah seorang nabi, adalah yang diutus, atau kalau yang diartikan diutus di sini bermakna bahwasanya beliau adalah orang soleh yang diutus untuk mendakwahkan untuk mendakwahkan kaum Ros, ya bisa juga. Intinya beliau adalah orang diutus kepada ashabur Ros, kepada penghuni Ros. Nah, apa itu Ros? Farrasu hiya bi'run. Adapun Ros itu adalah bi'run, adalah sumur, adalah suatu sumur. Kanu muqimina 'alaiha, yang mana penghuni sumur tersebut itu mereka muqimina 'alaiha, bermukim di Ros itu, bimawashihim, membawa atau beserta ternak-ternak mereka, ternak-ternak ashab Ros itu, ternak-ternak penghuni Ros itu. Ya'budunal asnama, yang mereka itu ashab Ros itu menyembah berhala-berhala,